ada isyarah makna yang terkandung di dalam semua pekerjaan sholat, baik di dalam syarat, rukun atau sunnah-sunnahnya. Isyarah-isyarah tersebut telah dijelaskan oleh Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya-nya dengan sangat jelas dan berurutan, mulai dari panggilan adzan sampai selesai melakukan salam. Imam Al-Ghazali menganjurkan agar makna-makna tersebut dihadirkan di dalam hati setiap kali mengerjakan sholat, agar kita dapat menemukan saripati dan dapat khusyuk di dalam melaksanakan sholat. Berikut makna dari pekerjaan-pekerjaan sholat. Yang pertama, adzan. Suara panggilan adzan adalah sebagai perumpamaan panggilan Allah kepada makhluknya ke tempat hisab kelak di hari kiamat, sehingga hati dapat tergugah untuk bergegas memenuhi panggilan itu. Seseorang yang merasa senang dan bergembira dengan panggilan sholat dan memperhatikan ajakannya dengan bersegera melaksanakan sholat, di hari kiamat ia akan dipanggil dengan panggilan yang lembut, dan dengan gembira ia akan memenuhi panggilan Allah untuk menghadapnya. Nabi Muhammad SAW bersabda kepada sahabat Bilal yang menjadi muadzin pada masa Nabi Muhammad SAW, "Wahai Bilal, gembirakanlah kami dengan sholat." Maksud sabda Nabi di atas adalah agar sahabat Bilal tidak bosan-bosannya mengumandangkan adzan dengan suara yang merdu, sehingga Nabi dan para sahabat dapat mendengarkan dan menjadikannya sebagai tazkirah untuk meninggalkan urusan duniawi demi memenuhi panggilan untuk menghadap Allah. Yang kedua, bersuci dari hadas dan najis. Setelah mendengarkan panggilan adzan, dilanjutkan dengan mensucikan anggota zahir dari hadas dan najis. Ketika itu, berpikirlah untuk juga menyucikan anggota batin atau hati dari kotoran-kotorannya dengan bertaubat dan menyesali dosa-dosa yang telah dilakukannya. Ketiga, menutup aurat. Dalam melaksanakan sholat, aurat harus tertutup. Menutup aurat berarti menutup anggota badan yang jelek dari pandangan manusia. Ketika itu berpikirlah untuk juga menutup kejelekan hatimu dari semua kejelekannya yang hanya dapat dilihat oleh Allah, Zat yang maha melihat dan mengetahui segala sesuatu. Keempat, menghadap kiblat. Menghadap kiblat adalah memalingkan anggota badan dari arah selain Ka'bah. Ketika itu berpikirlah untuk memalingkan hatinya dari selain Allah, sehingga terdorong melaksanakan sholat hanya karena untuk memenuhi panggilan Allah. Hati akan tulus ikhlas karena Allah, mengharap pahala darinya dan takut kepada siksanya. Ia akan menghindar dari bermunajat kepada Allah dengan tata krama yang jelek, karena ia tahu dan sadar kepada siapa sedang bermunajat. Kelima, berdiri. Ketika berdiri tegak, hati merasa berada di hadapan Allah. Kepala yang merupakan anggota paling atas ditundukkan di hadapannya sebagai simbol ketawaduan, melepas diri dari sifat takabur dan melepas dari merasa sebagai pemimpin. Dalam hatimu lintaskanlah pikiran bahwa kamu ada di depan Zat Pencipta yang hendak mengajukan pertanyaan kepadamu. Bila hatimu lemah untuk mengetahui keagungan dan kebesarannya, maka kamu harus merasa bahwa Allah mengetahui posisi kamu sedang berdiri. Maka berdirilah seperti kamu berdiri di hadapan seorang raja. Atau kamu merasakan bahwa kamu sedang dilihat dan diawasi oleh salah satu keluargamu yang soleh, atau diawasi oleh orang yang kamu senang ia melihat kebaikanmu. Hal itu menyebabkan kamu dapat khusyuk dalam melaksanakan sholat. Pandanganmu akan tertunduk, semua anggota badanmu diam, tenang tidak bergerak karena khawatir akan dikatakan orang yang tidak khusyuk oleh orang lemah yang sedang mengawasimu. Bila kamu merasa senang, kebaikanmu dilihat oleh makhluk lemah seperti mereka, maka tanamkan dalam pikiranmu bahwa Allah yang paling berhak ditakuti dan kamu merasa malu kepadanya. Dalam hadis dijelaskan, Nabi bersabda, "Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka." Hendaknya kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Bila kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah melihatmu. Hadis riwayat Bukhari. Keenam, niat. Selanjutnya melakukan niat sholat. Jadikanlah tujuanmu dalam sholat karena melaksanakan perintah Allah.
dan tulus karenanya dengan mengharap pahala dan takut akan siksaannya. Ketujuh, takbiratul ihram. Ketika kamu melafadzkan kalimat takbir, maka jangan sampai hatimu membohongi lisanmu. Bila di hatimu masih mengira bahwa masih ada makhluk yang lebih besar dari Allah, maka Allah melihat bahwa kamu adalah orang yang berdusta, seperti Allah melihat orang munafik ketika mengatakan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Arti dari takbir itu adalah Allah lah yang betul-betul maha agung, besar dan maha perkasa. Kedelapan, doa iftitah. Dalam doa iftitah ada kalimat yang artinya, aku hadapkan diriku pada zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Yang dimaksud bukan arah dohir, karena secara dohir kamu menghadapkan dirimu ke arah kiblat. Allah maha suci dari berada di suatu arah, tetapi kamu harus merasa sedang menghadap kepada zat yang telah menciptakan langit dan bumi dan yang mengatur semua isinya. Maka jangan kamu berdusta di awal munajatmu kepada Allah, yaitu mulutmu membaca doa di atas tetapi hati lalai darinya. Kesembilan, membaca ta'awud atau a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ketika membaca ta'awud, maka ketahuilah bahwa setan itu adalah musuh yang nyata yang selalu ingin memalingkanmu dari Allah, sehingga kamu dapat bersungguh-sungguh memohon kepada Allah untuk tidak terjerat dalam bujuk rayuannya dan menjadi pengikut setan. Kesepuluh, membaca Al-Fatihah. Dalam bacaan Al-Fatihah ada bacaan basmalah dan hamdalah atau bismillahirrahmanirrahim dan alhamdulillahirabbil alamin. Basmalah artinya semua perkara di dunia adalah dengan ketentuan dan bantuan Allah. Hamdalah adalah memuji kepada Allah. Ketika membaca basmalah dan hamdalah, maka berpikirlah bahwa semua nikmat yang diperolehnya dengan tanpa terkecuali datangnya dari Allah. Sedangkan semua yang terkait dengan tercapainya kenikmatan itu hanyalah sebagai pelantara atau wasilah yang sebenarnya itu juga dari Allah. Bila dalam hatimu masih berpikir bahwa nikmat juga datang dari selain Allah, maka dalam bacaan basmalah dan hamdalah masih ada yang kurang. Ketika memuji kepada Allah dengan ayat Ar-Rahmanir Rahim, yang artinya Maha Pengasih dan Maha Penyayang, maka hadirkanlah di dalam hatimu semua kelembutan-kelembutan Allah kepada makhluknya. Maka akan muncul di hatimu harapan yang besar kepada Allah. Karena arti yang pertama adalah kasih sayang Allah diberikan kepada semua makhluknya yang ada di dunia ini tanpa memandang bulu. Kemudian munculkan rasa takdim dan khauf atau takut kepada Allah dengan kalimat Maliki Yaumiddin, yang artinya zat yang merajai hari kiamat. Karena yang dapat menyelamatkan manusia kelak di hari kiamat hanyalah Allah. Selanjutnya kokohkan ketulusanmu dan ketidakberdayaanmu dengan membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya, hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan. Selesai membaca basmalah, tahmid dan menampakkan kebutuhan kepada Allah, kemudian sebutkan permintaanmu kepada Allah bukan kepada yang lain dengan membaca Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yang artinya tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai, dan bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Kesepuluh, ruku. Ketika akan melaksanakan ruku, ingatlah akan kebesaran dan keagungan Allah dan memohonlah kepadanya dalam hatimu untuk diselamatkan dari siksaannya dengan cara mengangkat kedua tanganmu ketika bangun dari ruku. Ketika sudah ada dalam posisi ruku, maka kamu harus merasa sebagai makhluk yang sangat hina dan rendah di hadapannya, dan bahwa hanya Allah yang maha tinggi. Hakikat semua makhluk di hadapannya sama, yaitu sama-sama lemah, hina, butuh belas kasih Allah, baik makhluk tersebut seorang raja atau mempunyai kedudukan yang tinggi di hadapan manusia. Kesebelas, sujud.
Sujud adalah simbol pemasrahan sepenuhnya kepada Allah dengan meletakkan anggota yang paling mulia, yaitu dahi, di tempat yang paling hina, yaitu tanah. Ketika dahi sudah disentuhkan ke tanah, maka ingatlah bahwa kamu berasal dari tanah dan akan kembali ke tanah. Kemudian dilanjutkan tahiyat atau tasyahud. Dalam melaksanakan tahiyat, duduklah dengan menggunakan tata krama yang baik. Rasakanlah dalam hatimu bahwa sholat yang kamu kerjakan dan kebaikan-kebaikan yang lain adalah hanya milik Allah. Hal itu yang dimaksud dari makna at-tahiyyatul mubarakatut thayyibatu lillah. Artinya, semua bentuk penghormatan dan kebaikan adalah milik Allah. Ketika mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Hadirkanlah sosok beliau di hadapan kamu dan yakinlah bahwa beliau sedang hadir dan menjawab salam yang kamu ucapkan. Nabi Muhammad adalah orang yang telah memperkenalkan pada kamu tentang kewajiban sholat dan memberitahu kepada siapa sholat itu harus dipersembahkan. Kemudian yang terakhir, salam. Ucapan salam untuk keluar dari sholat tunjukkanlah kepada para malaikat dan para jamaah yang hadir di tempat itu. Kemudian bersyukurlah kepada Allah atas taufik dan hidayahnya yang telah diberikan kepadamu untuk dapat melaksanakan sholat dengan sempurna.